semuanya, yuk simak video pembelajaran tata surya. Yang pertama ada teori pembentukan tata surya. Ada 3 teori pembentukan tata surya yang dikenal, masing-masing memiliki keunikan dan asumsi yang berbeda. Teori yang pertama dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Tata surya terbentuk dari kabut gas panas yang berputar perlahan. Saat kabut berputar, kepadatan gas semakin meningkat dan membentuk inti di berbagai tempat. Inti yang terletak di tengah kabut dan memiliki suhu paling panas akhirnya menjadi matahari yang berpijar. Sementara inti yang terletak di pinggiran kabut mendingin dan menjadi planet. Teori yang kedua dikemukakan oleh Pierre de Laplace pada tahun 1796. Tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat panas dan berotasi dengan cepat. Kemudian, sebagian dari gas terlempar dan mendingin menjadi planet, sementara yang lainnya terus berpijar dan membentuk matahari. Analoginya seperti seorang ice skater yang menarik tangannya saat berputar dengan kecepatan tinggi. Seiring berputarnya ice skater, ia membentuk sebuah piringan. Hal ini juga serupa dengan kabut gas yang berotasi cepat dan membentuk tata surya. Teori yang ketiga dikemukakan oleh Emil Lemaitre pada tahun 1920. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan superatom raksasa yang berisi materi yang tidak dapat dibayangkan, namun dapat dikira-kira sebagai bola api raksasa dengan suhu antara 10 miliar hingga 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan tersebut meledak sekitar 15 miliar tahun lalu. Ledakan dahsyat tersebut menyebar membentuk awan dan hidrogen. Setelah berusia ratusan tahun, debu dan hidrogen tersebut kemudian membentuk bintang-bintang dengan ukuran yang bervariasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari mempelajari tata surya. Tidak hanya ilmu yang akan didapatkan, seseorang yang belajar tentang sistem tata surya bisa mengerti dengan jelas tentang bagaimana bumi bergerak, bagaimana sistem mengorbitkan bintang, dan lain sebagainya. Manfaat yang pertama yaitu bisa mempelajari gerakan benda langit. Ketika mempelajari tata surya, seluruh pergerakan benda langit akan dipelajari, baik itu rotasi hingga revolusi. Setelah mengetahui pengertian dari kedua hal itu, seseorang akan menyadari bahwa musim yang ada di bumi hingga waktu merupakan hasil dari bergeraknya bumi itu sendiri. Dengan mengetahui pergerakan benda langit, tidak hanya ilmuwan atau peneliti, orang awam juga bisa mengetahui mengapa ada perbedaan jumlah musim di beberapa negara. Manfaat yang kedua, bisa mempelajari komponen penyusun atmosfer lainnya. Ada berbagai macam komponen penyusun di tata surya, seperti komet, asteroid, dan sebagainya. Ketika mempelajari tata surya, komponen penyusun tersebut akan menjadi materi yang harus dipelajari. Dengan begitu, para ilmuwan atau peneliti bisa menemukan senyawa baru yang ada pada komponen tersebut. Penemuan senyawa tersebut juga bisa menjadi jalan untuk menemukan penemuan benda-benda langit lainnya. Dan manfaat yang terakhir atau yang ketiga yaitu bisa mengetahui letak dan bagaimana bentuk setiap benda di langit. Tidak semua orang bisa melihat langsung bagaimana bentuk tata surya. Hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Salah satunya adalah astronot. Namun dengan mempelajari tata surya, orang awam pun bisa memahami pengetahuan yang dipelajari astronot. Salah satunya tentang bentuk planet hingga susunan galaksi yang ada di tata surya.